Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Muhammad ali Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini masih di tempat kediaman Ustadz Husein Alatas di gazebo-nya yang nyaman ini. Terdengar suara ayam, suara angin, suara burung. Alhamdulillah. Baik, kita jumpa lagi dalam acara Psikologi Keluarga bersama Ustadz Husein Alatas, Ustadz Abu Bakar Baraja dan Mbak Hajah Nur Nuning. Dan acara ini juga dapat didengar di Radio Latansa Batam, kemudian Radio Sela FM. Radio Sela FM di Batam, Radio Latansa Sukabumi, Habibullah di Banyuwangi, Radio Luciana Number 1 di Semarang, Radio Rasal di Palembang, dan Radio Madinah di Pontianak. Baik, nanti Mbak Nuning akan membacakan kasusnya seperti apa. Kita sapa dulu Ustadz Husein dan Ustadz Abu Bakar. Assalamualaikum Ustadz Husein, Ustadz Abu Bakar, Mbak Nuning. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan fadilah Al-Fatihah ini kita bisa keluar dari problem yang kita alami. Amin. Baik, kasus yang masuk ke redaksi adalah tentang seorang pria yang merasa dia datang dari keluarga yang broken home. Ayahnya tiba-tiba kawin lagi tanpa sepengetahuan ibunya. Kemudian ketika dia berumah tangga juga gitu, tiba-tiba istrinya minta cerai dan juga adiknya, semua keluarganya tidak harmonis. Nanti detailnya akan dibacakan oleh Mbak Nuning. Kepada Mbak Nuning, kami Terima kasih Mas Krisna. Assalamualaikum Ustadz, Pak Abu Bakar, dan Ikhwan Akhwan dimanapun Rasil bisa didengar. Kasus ini kayaknya mesti disimak dengan telinga jiwa kita karena bisa jadi kita semua menghadapi hal-hal yang kurang lebih sama meskipun tidak persis seluruhnya. Jadi Assalamualaikum Ustadz, saya ingin mengutarakan apa yang terjadi pada diri saya. Saya suami berasal dari keluarga yang broken home. Ayah saya menikah lagi tanpa diketahui mama. Dan setelah mama tahu apa yang dilakukan ayah, sejak saat itu sikap mama berubah pada ayah dan juga pada anak-anaknya, pada kami semua. Yang tadinya mama pendiam, tenang, berubah menjadi pemarah, perilakunya serba salah. Kalau dulu sering di rumah menyiapkan segalanya untuk kami, saat itu berubah. Maunya keluar rumah dan kemanapun saya tidak tahu di mana mama pergi. Yang saya sering dapatkan adalah ada teman laki-laki mama yang datang ke rumah. Memang ayah sudah jarang di rumah. Semua itu saya saksikan sebagai anak yang tertua. Dan kehidupan terus berlangsung sehingga saya dan adik-adik saya berkeluarga. Saat ini ayah dan mama saya sudah tiada. Yang menjadi masalah Ustadz, kejadian pada adik-adik saya yang nomor 3 laki-laki dan yang nomor 2 perempuan, dia baik-baik saja, tapi dia tidak tahu apakah harmonis atau tidak. Sekarang terjadi juga dengan saya Ustadz. Tiba-tiba istri saya minta pisah. Saya kaget dan tidak menyangka istri saya seterus terang itu punya teman laki-laki yang akan mengajak menikah, hidup bersama dia dengan menjanjikan kebahagiaan. Nggak habis pikir deh Ustadz, apa yang membuat istri saya tidak bahagia? Sedangkan saya telah mencurahkan semua untuk dirinya dan saya berusaha untuk tidak selingkuh seperti yang ayah saya lakukan dan adik saya lakukan. Dia katakan, saya tidak memberikan nafkah kebahagiaan padanya. Dari materi juga sampai pada yang lain-lainnya. Ustadz, rasanya saya sudah memberikan semua dan saya merasa bahagia bersama dia. Kami punya anak 1 dan selalu bersama-sama. Saya selalu dekatkan diri pada Allah dan meminta agar istri saya bahagia kepada Allah.
bahagia bersama saya. Apa saya salah di mana? Mohon bimbingannya Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lakal hamdu ya Rabbana wa lakas syukru. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Walakal hamdu idza radit. Walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa na'udzu bika min sakhatika wa adabik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa radio Silaturahim yang dirahmati Allah. Ustadz Abu Bakar Baraja, Ustadz Muhammad Krisna, Ibu Hajjah Nur, kemudian atlet dan hafidh yang menemani kita, dan semua saudara-saudari kita yang berjuang bersama kita melalui media Silaturahim ini. Dan para pendengar, demikian pula yang mengulurkan tangan mereka untuk mendukung perjuangan kita, begitu pula lisan mereka untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam mendoakan kita semua dalam perjuangan ini, saya ucapkan salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Dari kasus yang tadi kita dengar, kita jumpai yang pertama kasus broken home yang dialami oleh seorang anak akibat ulah perbuatan kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah kasus seorang wanita yang meminta cerai dari suaminya. Mungkin sang anak atau sang suami bertanya-tanya, apakah ini ada kaitannya dengan apa? Dengan latar belakang kehidupan dia sebelumnya. Kita akan menjawab yang pertama dulu. Itu berkaitan dengan pengaruh lingkungan, pendidikan terhadap seseorang. Apakah ini merupakan satu hal yang pasti? Ada pengaruh-pengaruh ini atau ada kesalahan-kesalahan, itu akan menimbulkan efek akibat yang pasti akan terjadi. Artinya apakah pengaruh lingkungan, pendidikan, keturunan, apakah ini betul-betul merupakan faktor-faktor yang bersifat mutlak di mana seorang yang hidup dalam lingkungan yang buruk pasti akan buruk. Yang hidup dalam lingkungan baik pasti akan baik. Yang berasal dari keturunan baik pasti akan baik. Yang mendapatkan pendidikan yang baik pasti akan baik dan sebaliknya. Jawabannya tidak. Oleh karena itu, para ulama menamakan faktor-faktor ini, baik itu pendidikan, lingkungan, dan keturunan, dinamakan al-ilal an-naqisah, faktor-faktor yang tidak sempurna. Faktor yang berpengaruh tapi tidak sempurna dan mutlak. Oleh karena itu kita lihat bagaimana putra Nuh, bagaimana sang ayah, bukan hanya sehari, 2 hari, 950 tahun. Tapi ternyata sang anak yang hidup dalam lingkungan baik, tidak sama sekali apa? Tidak menjadi baik karena orang tuanya baik, bahkan seorang nabi dan rasul. Sang istri juga mengkhianati suaminya. Begitu pula Lut, seorang nabi dan rasul. Bagaimana istrinya ternyata berkhianat dengan menyampaikan berita-berita mengenai tamu yang datang ke rumahnya kepada kaumnya yang gemar melakukan perbuatan-perbuatan yang menyeleweng. Tapi sebaliknya Asiyah bintu Muzahim, istri Fir'aun, suaminya seorang raja, seorang penguasa, seorang yang dibanggakan
Bahkan diidam-idamkan oleh setiap wanita untuk menjadi suaminya. Karena bisa mengangkat martabatnya. Tapi dia rela meninggalkan semua ini karena memilih kebenaran yang disampaikan oleh Musa yang merupakan anak yang diangkatnya. Kita jumpai juga Abu Lahab yang Allah terangkan dalam kitabnya, tabbat yada abi lahabi wa tab. Tapi putri beliau wanita yang beriman dan setia kepada Allah. Abu Jahal, musuh Allah, anaknya Ikrimah, ternyata apa? Masuk ke dalam Islam. Oleh karena itu, faktor-faktor ini tidak apa? Berpengaruh. Tidak berpengaruh secara mutlak. Oleh karena itu, Islam dalam apa? Dalam memahami hukum sebab dan akibat atau kasualitas, hukum sebab dan akibat, tidak meyakini bahwasannya ada sebab pasti ada kan akibat. Tapi sebab itu bekerja dengan izin Allah. Kalau seandainya sebab itu mampu untuk bekerja dengan sendirinya, kita bisa bayangkan umat Islam ini sedikit pun tidak berjuang untuk agamanya. Mereka berpecah belah, bermusuh-musuhan. Kalau bukan karena pertolongan Allah, umat Islam sudah lama berlalu dan tenggelam. Musuh-musuh mereka bekerja siang malam. Iblis juga tak pernah tidur. Sedangkan umat Islam sibuk menyibukkan diri mereka dalam persoalan yang tidak ada artinya. Negara-negara maju bekerja untuk betul-betul memelihara lingkungan kesehatan yang luar biasa. Kemajuan dalam bidang medis, peralatan medis dalam layanan mereka dibandingkan dengan Indonesia ini nggak ada apa-apanya. Tapi ternyata penyebaran COVID di tempat-tempat yang maju tersebut jauh lebih dahsyat. Kita jumpai anak-anak yang hidup dalam lingkungan gizi yang rendah. Sedangkan anak orang-orang kaya mendapatkan perhatian yang lebih besar. Makanan disuplai, telurnya, dagingnya sesuai dengan ketentuan gizi. Ternyata anak-anak mereka sakit-sakitan, sedangkan anak-anak pembantu rumah tangga hidup dalam keadaan apa? Seger, makan aja apa saja tanpa ditawarkan makan. Betul enggak? Sampai orang bilang, saya heran, anak kita bawa ke dokter, gizi, makan dipersiapkan, sakit-sakitan, bolak-balik rumah sakit, sedangkan anak pembantu kita apa aja dimakan. Bahkan tidak sama sekali sesuai dengan ketentuan apa. Tapi Allah kasih anak mereka lebih tahan dibandingkan anak-anak tuan mereka. Jadi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang lemah, mereka banyak bergantung, bersandar pada Allah. Tidak menyombongkan diri dengan kekuatan mereka, Allah turun tangan membantu. Sedangkan yang kaya, yang berkuasa, mereka mengandalkan kekayaan dan kekuasaan mereka, yang berilmu mengandalkan ilmunya. Akhirnya Allah bilang, hidup kamu dengan apa yang kamu andalkan. Kita diwajibkan beriman dengan hukum sebab dan akibat. Tapi sebagai hukum yang tunduk kepada Allah, bukan sebagai Tuhan yang kita sembah. Nah, karena kita mengimani sebab sebagai Tuhan, akhirnya apa? Seperti kondisi umat Islam saat ini yang menghadapi COVID mengalami ketakutan lebih daripada takutnya pada Allah. Padahal COVID tidak berkuasa. Yang berkuasa adalah Allah. Jadi hukum sebab dan akibat itu diajarkan dalam Al-Quran. Perjalanan Dzulqarnain ya. Bagaimana dia dengan ilmu yang Allah ajarkan, dengan berbagai macam sebab-sebab dan wasilah, betul-betul meraih kemajuan pada zaman itu yang luar biasa. Tetapi jangan pernah kita mempertuhan sebab. Begitu juga berkaitan dengan berbagai macam faktor tadi yang disampaikan oleh penanya, bahwa dia hidup dalam lingkungan keluarga yang broken home. Ini merupakan ujian. Dari sini seharusnya dia dapat belajar. Kesalahan kedua orang tuanya jangan diulangi. Karena seorang yang bijak itu adalah orang yang tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi apa yang terjadi pada kedua orang tuanya, pelajaran nyata di hadapan dia yang harus menjadi ingatan dia. Oleh karena itu banyak saya jumpai anak yang lahir dari suami yang gemar kawin sana sini, si anak justru tidak menyukai poligami. Kenapa? Karena dia merasa sewaktu dia hidup di tengah-tengah lingkungan orang tuanya, dia tidak mendapatkan perhatian, kasih sayang, dia tidak ingin anaknya serupa dengan dia.
Bahkan unik, bapak yang masa mudanya kerja keras, begitu punya anak, dia tidak ingin anaknya seperti dia. Dia manjakan dengan berbagai macam kemanjaan. Akhirnya anaknya apa? Tidak mampu untuk bekerja. Kenapa? Dia bilang, saya tidak ingin anak saya susah seperti saya. Artinya setiap manusia walaupun lahir dari bapak dan ibu yang sama, sebetulnya punya kemandirian sendiri. Oleh karena itu dia akan ditanya oleh Allah sendiri, terpisah dari orang tuanya. Pertama memang dia terpengaruh oleh lingkungan pendidikan orang tuanya. Pada saat tumbuh belum mandiri. Tapi pada saat jiwanya mulai terbentuk dan mandiri, akalnya juga mulai mandiri, dia akan berpikir beda dengan orang tuanya. Kalau tidak, maka seluruh anak manusia sama dengan bapak-bapaknya. Betul enggak? Yang beriman, yang fasik. Tidak. Saya jumpai banyak orang-orang fasik melahirkan anak-anak yang beriman. Contoh Azhar dan lingkungannya. Ternyata di tengah-tengah masyarakat ini lahir Ibrahim alaihissalatu wassalam yang berakal sempurna. Oleh karena itu, Anda jangan sekali-kali dibayang-bayangi oleh apa? Dibayang-bayangi oleh masa lampau menjadi setan hati kamu. Buang ini semuanya, jadikan sebagai pelajaran dan kamu hidup ya sebagai seorang hamba mendapatkan janji dari Allah. Di saat kamu berdoa, Allah akan membantu kamu. Di saat kamu lemah kembali kepada Allah, Allah akan menguatkan diri kamu. Dosa-dosa yang dilakukan manusia yang menodai tubuhnya di saat dia bertobat dihapuskan, apalagi hanya pengaruh-pengaruh ya dalam lingkungan kamu yang seharusnya belajar dari semua ini. Kamu keluar ya dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik menjadi manusia yang terdidik dan bijak. Oleh karena itu tanpa ada tantangan, jiwa manusia tidak akan pernah batas. Tidak akan pernah dewasa. Tapi orang-orang yang menghadapi tantangan dan cobaan yang berat dari masa kanak-kanak, itu yang akan menjadi orang besar. Oleh karena itu Nabi kita bukan anak yang dimanjakan. Ayahnya meninggal, kemudian ibunya dirawat oleh pamannya menjadi orang sensitif. Kemudian dia bekerja menggembala kambing, dia berdagang, menjadi orang yang tidak punya. Ketika dia menikah, Sayyidah Khadijah bukan memilihnya karena seorang kaya, tapi seorang yang punya kepribadian jiwa dan kejujuran yang luar biasa. Dan hidupnya penuh keberkahan. Ini yang membuat Sayyidah Khadijah terpesona. Oleh karena itu kepribadian amat penting. Orang-orang yang menghadapi cobaan, yang menghadapi tantangan dari mulai masa kecil menjadi besar, ini orang-orang yang betul-betul mampu untuk berhadapan dengan tantangan-tantangan besar di masa akan datang. Nah, alhamdulillah Anda telah mengalami apa? Cobaan ini, belajar dari kesalahan bapak, kesalahan ibu yang tidak benar, jangan ulangi. Dan jangan kaitkan problema Anda yang Anda hadapi saat ini dengan masa lalu Anda. Tidak ada hubungan sama sekali. Cuma yang perlu Anda perhatikan di sini, saya ingin bertanya, apakah selama Anda berumah tangga, Anda bersikap lemah lembut, baik, karena hanya materi tidak cukup. Terkadang kata-kata yang lembut, sikap yang baik dan mulia lebih berharga dari materi yang Anda berikan. Seorang wanita banyak ya, bersabar, hidup menderita bersama suaminya, bahkan tidak rela kalau suami digantikan dengan yang lain karena kelemah lembutan, kepribadian, kepedulian suami. Sampai dia mengatakan, walaupun dunia seluruhnya ditukar dengan kamu, saya tidak akan terima sama sekali. Ini satu wanita yang baik dan mulia. Tapi ada jenis wanita, semakin kamu berlaku baik terhadap dirinya, semakin dia menjadi-jadi. Seperti pepatah Arab mengatakan, idza anta akramtal karima malaktahu wa in anta akramtal laima tamarrada. Kalau orang yang berjiwa mulia kamu muliakan, dia akan semakin menghargai kamu. Tapi kalau manusia hina kamu muliakan, dibilang apa? Tuh, dia takut sama kita. Dia butuh sama kita. Dia terikat sama kita. Jadi wanita-wanita yang tidak baik akhlaknya, di saat kamu perlakukan dia dengan baik dan mulia, dia merasakan seolah-olah kamu tidak dapat hidup tanpa dirinya. Akhirnya membuat dia melakukan perbuatan-perbuatan ya, yang tidak baik, juga melakukan perilaku-perilaku yang tidak benar. Tapi kalau dia wanita baik, lalu Anda baik memperlakukan dirinya dengan mulia, dengan kata-kata yang manis, kamu sempatkan diri kamu untuk memberikan perhatian kepadanya, insya Allah hatinya tidak akan goyah. Jadi di sini saya ingin tanya, apakah Anda selama ini memperlakukan dia dengan baik? Bukan hanya materi, bukan hanya kendaraan, bukan hanya kartu kredit,
Tapi apakah Anda memberikan perhatian? Kata-kata yang manis, rayuan-rayuan, itu biasanya yang didambakan oleh wanita. Akal mereka tidak terlalu panjang. Yang mereka dambakan dalam kehidupan rumah tangga itu bukan dialog sengit berbicara tentang ilmu pengetahuan, tapi kadang-kadang hal-hal sepele. Kamu mengajak dia untuk makan rujak bebek, pergi beli es krim, jalan-jalan. Hal-hal seperti ini dan kata-kata manis itu menjadi hiburan buat dirinya. Jadi berbeda jiwa wanita dengan jiwa laki-laki. Jangan kamu perlakukan dirinya seperti kamu perlakukan diri kamu. Allah kasih hati pria dan wanita ini merupakan dua hati yang saling melengkapi. Oleh karena itu jangan sekali-kali kamu menganggap dirinya sama dengan kamu sebagai seorang laki-laki. Oleh karena itu banyak laki-laki menyesal. Pertama-tama dia mengatakan saya ingin menikah dengan wanita yang bisa saya ajak berpikir, berdialog. Ya. Didapatkan apa yang diinginkan. Ternyata begitu dia berumah tangga, masuk dalam dunia nyata baru beberapa bulan, dia merasakan stres yang luar biasa. Di rumah capek berpikir, di luar capek berpikir, bekerja keras, di rumah juga harus berpikir. Akhirnya dia menyesali pilihan dia. Oleh karena itu mereka harus bermusyawarah kembali. Si istri menempatkan dirinya sebagai istri, suami sebagai suami dengan peran masing-masing. Jadi kembali kepada wanita tersebut. Kalau Anda betul-betul memperlakukan dirinya dengan baik, dengan mulia, memberikan perhatian, bahkan Anda juga dekat kepada Allah, berdoa agar Allah memberikan kebahagiaan pada istri, Anda telah menjalankan kewajibannya. Lalu istri ingin berpisah karena tergoda oleh pria lain, berarti wanita ini tidak layak di sisi Bapak. Bukan wanita yang layak di sisi Bapak, ya, yang bagaimana? Yang memperlakukan dia dengan baik dan mulia, tapi ternyata dia tidak melihat semua ini, dia memilih pria lain. Wanita-wanita seperti ini biasanya akan menyesal kemudian. Karena bunga-bunga cinta yang tumbuh ya, di tanah-tanah kotor yang beracun, hanya indah sesaat tapi setelah itu akan mengakibatkan penyesalan. Karena biasanya wanita-wanita yang telah bersuami kalau tergoda dengan seorang laki-laki yang merayu dirinya, berarti si laki-laki ini bukan laki-laki yang jujur, yang amanat. Bagaimana mungkin dia memperlakukan seorang wanita yang telah bersuami ya, dengan perlakuan yang tidak patut. Kalau dia bisa berbuat seperti ini terhadap Anda, besok dia akan melakukan hal yang sama terhadap wanita lain. Karena di hadapan dia tidak ada kehormatan, tidak ada pagar-pagar yang menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Maka ibu bersiap-siap akan menghadapi perlakuan yang sama terhadap wanita lain setelah dia melakukan hal ini. Karena biasanya seorang pria semacam ini kalau menjumpai wanita-wanita yang sudah bersuami tergoda akan lebih menggetarkan dibandingkan istrinya di rumah. Atau dibandingkan wanita yang statusnya sebagai gadis. Ada pria-pria yang sakit jiwanya suka gemar untuk apa? Untuk memetik wanita-wanita yang sudah bersuami. Tapi begitu dia cicipi, dia akan bosan, dia akan mencari lagi wanita-wanita lain yang telah bersuami yang dapat menarik perhatiannya. Ini merupakan penyakit jiwa yang berbahaya, wal'iyadzubillah, di mana jiwanya kosong dari iman, dari ketakwaan, bagaimana dia akan bertanggung jawab. Jadi kalau dia mengatakan ada pria yang berjanji untuk membahagiakan dirinya, bohong. Karena pria semacam ini pria yang menyukai perbuatan khianat. Kalau dia bisa menerima hal ini terjadi pada istrinya, berarti lebih berbahaya lagi ini orang. Oleh karena itu, dalam hal ini Anda coba koreksi diri Anda. Apakah Anda telah memperlakukan dia dengan baik, ya? Berkata lembut, tidak menyakiti dirinya, bersikap mulia, memberikan nafkah secara baik, juga memperlakukan anak secara baik. Kalau seandainya Anda telah melakukan semua ini, istri melakukan hal tersebut, Anda berikan nasihat. Kamu kelak akan menyesal dengan pilihan dan perbuatan kamu. Kamu tergoda oleh kata-kata yang manis, janji-janji yang indah, yang belum terbukti kebenarannya. Sedangkan suami kamu yang memperlakukan kamu sekian lama dengan cara mulia, kamu tidak hargai nikmat Allah di hadapan kamu, sama dengan membuang air dalam tempayan mengharapkan hujan turun dari langit, kamu akan menyesal. Jadi dalam hal ini, coba Anda bertanya dulu kepada diri Anda sendiri. Setelah itu, Anda lihat bagaimana pribadi istri Anda. Kalau seandainya Anda telah berbuat baik dan mulia, tapi istri Anda ternyata tidak menghargainya,
bahkan tidak sama sekali mensyukuri nikmat Allah, saya memandang wanita ini tidak layak untuk berdiri di sisi Anda sebagai pendamping. Anda lebih baik menukar dengan wanita yang lain. Tapi kalau seandainya kesalahan pada Anda, bertaubat, sesali perbuatan Anda, kemudian perbaiki sikap Anda terhadap istri Anda, berikan nasihat-nasihat yang mulia, berikan janji yang baik untuk merubah sikap Anda, mudah-mudahan akan terjadi perubahan pada istri. Tapi ini merupakan konsekuensi dari kehidupan rumah tangga yang wanitanya bekerja, prianya bekerja, di mana masa-masa rumah tangga itu seringkali terjadi perselisihan, pertentangan, masa-masa di mana istri dalam keadaan mood yang tidak baik, suami juga dalam keadaan tidak baik. Tentu si wanita berjumpa dengan teman laki-laki yang sama sekali tidak punya beban. Seperti orang beli sate di mana? Beli sate di warung sate, dia nggak harus memasak dari awal, nggak harus mencuci setelah makan. Jadi dia menjumpai seorang wanita yang curhat di hadapan dia ingin menjadi pahlawan cinta, menjadi pelindung. Tapi pelindung sesaat tanpa beban. Di saat dia harus berhadapan dengan beban, dia akan lepas tangan, inni bari'um minka. Aku lepas tangan dari kamu. Saya nggak sanggup untuk memikul beban kamu, saya sudah punya istri, sudah punya anak, dan lain sebagainya. Oleh karena itu hati-hati wanita terhadap kata-kata manis, janji-janji yang indah dari seorang pria yang tahu Anda telah bersuami, tapi dia berani memberikan janji-janji yang indah, berarti dia seorang pengkhianat. Dan Anda kelak akan dikhianati. Sebagaimana dia mengkhianati Allah, mengkhianati dirinya, Anda kelak akan dikhianati. Waliyahudillah. Wallahu a'lam. Masya Allah, Mas Krisna, kalau seperti ini, jadi kalau ada kalimat yang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, nggak bisa juga kita pegang erat-erat karena seperti yang Ustadz Hussein katakan, tergantung bagaimana kita bersandar kepada Allah. Anak siapapun kita, seperti apapun orang tua kita. Tapi Ustadz, kalau kita tanya Pak Abu Bakar, andai kata kami mengalami kasus yang sama, bagaimana kami bersikap terhadap anak-anak, sementara kami sendiri sudah terjebak di dalam perasaan sebagaimana ketidaknyamanan karena berada di dalam keluarga yang broken home, adik-adik semuanya seperti itu. Saya susah sekali untuk menjadi sosok yang benar-benar prima untuk anak dan istri saya. Apa yang harus saya lakukan, Pak Abu Bakar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz Husin, Mas Krisna, Mbak Nani, teman-teman semua. Subhanallah, begitu maha sucinya Allah yang telah menciptakan adanya mata, adanya pendengaran, adanya kalimat-kalimat yang bisa kita dengar dan kita keluarkan. Ciptaan-ciptaan ini semuanya sangat bermanfaat untuk diri kita karena kita akan mengambil dan kita akan menyimpannya. Penglihatan kita melihat sesuatu yang kita lihat menyenangkan atau tidak menyenangkan akan tersimpan. Akan tersimpan. Pendengaran kita pun begitu. Kalimat-kalimat yang baik dan yang tidak baik akan tersimpan. Ketika dia sudah mulai menyimpan, di dalam proses itulah kita akan terganggu. Maka muncul bayangan. Perhatikan ketika kita melihat sesuatu, nanti kapan-kapan kita akan muncul bayangan itu yang pernah kita lihat. Dan rasanya kita ingin seperti itu. Dan akan tergerak perilaku kita, perkataan kita, semua seperti bayangan yang kita lihat dan yang kita dengar itu. Nah, inilah satu peristiwa. Oleh karena itu, apapun yang masuk ke dalam diri kita, pentingnya kita menyaring. Pentingnya menyaring. Bahwa semua itu tidak akan berpengaruh ke dalam diri kita. Lingkungan ini tidak akan berpengaruh ke dalam proses diri kita karena kita benar-benar menyaring. Atau yang sudah masuk. Misalnya sejak kecil kita memperhatikan perilaku orang tua kita, ribut, bertengkar, cuman mau gendong anak saja, terus si istri bilang, hati-hati kamu jangan begitu, si anak ngeliatin.
Ini kan cuman gendong doang. Gitu. Si istri lagi asik menyuapin. Hati-hati itu, mulutnya jangan sampai kesakit nanti anak itu. Komentar-komentar ini akan tersimpan, terdengar. Nah, proses ini terus-menerus terakumulatif ke dalam pikirannya anak kita itu sampai besar. Ketika dia sudah mulai besar, itu akan muncul berbagai macam. Ketika ngelihat istrinya, dia perhatikan, kayak dulu niatnya dia mau ngomong, maka terjadi lepas. Enggak, saya nggak mau seperti ayah saya. Dia mulai berpikir, saya nggak mau seperti itu. Ada wanita yang mengajak berkencan dia karena dia sudah bersuami, dia berusaha menahan, enggak, saya nggak mau mengajak. Saya nggak mau ikut sama dia. Dia bisa bertahan seperti itu. Namun ketika dia berhadapan dengan istrinya, dia terpikir, aduh, ini jangan-jangan seperti mama saya. Karena dia akan berpikir seperti itu juga. Karena mamanya ketika suaminya mengalami sesuatu yang tidak baik, yang tidak memperlakukan istrinya tidak baik, si anak itu memperhatikan mamanya berubah. Akhirnya dia berpikir, karena dia melihat wanita, dia menolak tapi tidak clear dalam berpikirnya dia. Begitu melihat istrinya, dia kan bingung juga. Jangan-jangan nanti dia melakukan ini. Jangan-jangan melakukan seperti itu. Penjagaan yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan, itu akan berpengaruh besar terhadap interaksi dia dengan istrinya. Ketakutan dia terhadap apa yang pernah dia alami, yang dia lihat, yang dia dengar, atau yang dirasakan, itu akan membuat dirinya terlalu menjaga berlebihan. Akibatnya, ketika dia berinteraksi dengan anaknya, berinteraksi dengan istrinya, akan terjadi sesuatu yang tidak nyaman. Apa sebabnya? Karena penuhnya pikiran itu, bayangan tersebut. Karena dia tidak mampu untuk mengklirkan atau menyelesaikan pikirannya terhadap apa-apa yang terjadi, apa-apa yang dialaminya. Ini yang sering kita dapatkan dari kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan kita sehari-hari yang kita lihat, kejadian, apalagi saat ini. Ya, informasi yang begitu banyak masuk ke dalam pikiran kita. Ketakutan kita terhadap COVID-19 ini mengakibatkan interaksi kita. Ada orang yang, hati-hati itu. Karena dia sudah terpikirkan bahwa itu akan terjadi, nanti dia akan menularkan berbagai informasi. Sampai pisah ranjang sama istrinya, gak mau satu-satu. Sampai pisah ranjang. Nah, akibat pisah ranjang, masing-masing penat, sudah mendingan pisah aja selamanya. Ini efek dari informasi yang ditangkap tanpa menyaring, tanpa menyisihkan mana yang hak kita, mana yang bukan hak kita. Ya, jadi lingkungan tersebut akan berpengaruh ketika kita ambil. Saya sering mengatakan, ada sesuatu yang nggak enak, kita nggak peduli, kita ambil aja. Padahal kita tahu kalau ada makanan yang nggak enak, mungkin nggak kita ambil? Kan nggak mungkin. Tapi ketika kata-kata informasi yang tidak enak, kita terus dapatkan tersebut. Kita telan, kita yakinkan, kita komentari di dalam pikiran, kita analisa, kita apakan lagi penuh dengan, sehingga informasi negatif tersebut menjadi bagian dari pikiran kita dan kita akan melakukannya. Ada nggak cara instan untuk membuang yang membuat kita menjadi besar seperti ini karena orang tua yang seperti itu? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Semua kita katakan sampah-sampah lah. Sampah-sampah ini yang masuk, apa yang kita lakukan? Bersihkan.
bersihkan. Kita bersihkan. Karena ketika kita mampu membersihkan, maka jalan takwa ada. Qad aflaha man Zakaha. Zakaha. dasar. Itu yang akan mempengaruhi kita. Kalau kita mampu membersihkan, maka kita akan jalan-jalan, kita akan lihat. Bagaimana? Munculnya pikiran bahwa ayah saya selingkuh, dia diam-diam saja. Itu bukan saya. Itu siapa? Ayah saya, bukan saya. Maka Allah katakan, kita akan bertanggung jawab terhadap diri kita, bukan Orang lain. Nah, kalau kita sudah bisa memisahkan yang negatif itu, bukan diri kita, ada sesuatu yang tidak nyaman, itu nggak menyenangkan. Mama saya berubah karena keselingkuhan tersebut. Loh, kita bisa singkirkan, itu mama. Ini istri saya tidak. Bayangan itu yang akan kita pantulkan, proyeksikan ke istri, itulah yang menjawab interaksi kita. Jadi bayangan si mama yang masih ada di dalam pikiran kita pantulkan ke istri kita. Jangan-jangan nanti dia seperti bayangan yang sudah kita dapatkan. Tidak. Karena itu mama, bukan istri kita. Ketika kita melihat istri kita, ya itu istri. Ketika bayangan itu muncul, tidak, itu mama, bukan istri kita. Jadi ada satu perbedaan. Ada satu pemisahan. Kalau kita mampu memisahkan dalam pikiran kita yang negatif, selesai. Kalau kita dengar COVID, si fulan meninggal, si fulan kena positif, si fulan, itu dia, bukan kita. Ketakutannya kita itu mengampiri, mendekatkan ke sesuatu yang akan kita alami. Yang orang alami itu kalau kita ketakutan, kita mendekati, kita terus mendekat. Karena bayangan si mama ada tersebut pada pikiran kita, maka interaksi kita anggap istri kita ini mama akhirnya. Apa yang terjadi ketika kita menganggap istri kita mama kita yang melakukan itu? Padahal dia tidak selingkuh. Padahal dirinya tidak selingkuh. Tapi bayangan ketakutan tersebut dia jaga. Ketidakharmonisan itu dikarenakan bayangan kita menyertai interaksi kita dengan istri kita. Keharmonisan kita hilang karena bayangan-bayangan yang kita alami tersebut kita ikutkan ke dalam interaksi kita pada orang-orang tertentu itu. Itu yang menyebabkan. Tapi kalau kita tinggalkan bayangan tersebut, maka dengan otomatis kita berinteraksi sesuai dengan apa yang ada pada diri kita. Pak Abu Bakar, istrinya kan minta cerai karena ada pria lain yang akan membahagiakan dia. Apa yang harus aku lakukan? Itu kan tadi pertanyaannya. Awalnya, kalau kita di pertanyaan itu, awalnya karena bayangan itu bisa jadi. Karena dia menyertai mamanya bayangan tersebut dimasukkan ke dalam istrinya, sehingga interaksi itu, atau bisa saja begini, kamu jangan jadi seperti mama saya ya yang dulu begini. Masuk kepada istrinya. Bisa saja si suami karena takutnya dia ngomong seperti itu. Atau dia menceritakan, mamaku ketika selingkuh, aku nggak mau selingkuh. Saya tidak mau selingkuh. Saya takut selingkuh, nanti efeknya seperti kayak mama saya. Saya nggak mau melakukan itu. Si istri nggak memperhatikan selingkuhnya. Si istri memperhatikan apanya? Perbuatan mamanya yang tergambar kepada dirinya. Akibatnya, ketika orang lain datang memberikan informasi, dia terbayang. Karena mungkin saja si istri juga menganggap, kamu cuma ngomong doang. Mamanya aja nggak tahu. Mamanya nggak tahu kalau suaminya menikah lagi. Nah ini efeknya. Ini efeknya. Akibat yang terjadi pada dirinya. Oleh karena itu, bayangan ini jangan disertai.
Bayangan ini jangan diungkapkan, bayangan ini jangan digambarkan, melainkan kita harus pisahkan bayangan ini terhadap. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Setiap kali kita melakukan, kita berinteraksi dengan istri kita, kita katakan itu istri kita yang baik, itu istri kita yang menyenangkan. Kalau kita mampu mengekspresikan kesenangan dari istri, apa yang bisa kita lakukan? Di saat itu hubungan kita akan lebih erat. Di saat itu hubungan kita lebih dekat. Apa yang menyebabkan seseorang seperti yang tadi digambarkan oleh Ustaz Husin? Karena dia tertarik, orang laki-laki yang nggak tahu, nggak jelas, cuman melemparkan setelah itu hilang. Ya, istri kita tidak akan bisa menangkap karena dia merasakan nikmatnya. Dan sampaikan bagaimana rasanya kamu. Ketika kamu menyentuh istrinya, tanya, bagaimana rasanya kamu sentuhanku? Kita cuma nyentuh-nyentuh udah tinggal. Pernah gak kita mengatakan bahwa gimana rasanya kamu? Waktu kita memberikan kata-kata yang baik, nah lihat wajah kamu berubah. Rasa itu, afeksi itu yang akan meningkatkan interaksi kita lebih dekat. Nah, kita cuman habis ngomong sudah selesai, habis memberikan ditinggalkan. Dia tidak pernah bisa menikmati apa yang kita berikan sebagai seorang suami. Jadi meskipun dia merasa sudah memberikan semua untuk istrinya, harta, benda, tadi kan dia bilang kecukupan semuanya, saya sudah berikan, saya merasa bahagia. Yang bahagia kan dia. Ya betul, yang bahagia adalah suaminya. Si istri menerima semua itu. Tapi pernah nggak istri itu dimunculkan afeksinya? Dirasakan, dikatakan, bagaimana rasamu? Bagaimana? Lihat wajahku sekarang padamu. Istri tidak pernah memunculkan afeksinya dan tidak pernah dimunculkan. Diberikan. Yang bahagia sepihak. Yang memberikan. Yang menerima, ya nerima, dikasih uang, diperlakukan, nerima. Tapi munculkah dia? Munculkan, rasakan. Kalau si istri sudah bilang, ya aku bahagia sama kamu, mau 1000, mau yang gantengnya 20 kali lipat dari suaminya, dia akan tolak. Karena afeksi sudah berada di dalam, bukan berpikir. Karena afeksi. Rasa kalau sudah terbentuk seperti tadi dikatakan oleh Ustaz Husin, kalau dia sudah mengikat rasa tersebut, hilang. Karena rasa bersama tersebut, rasa tersebut menjadi mawadah di dalam kehidupannya dia, rahmat yang mengikat dia. Betul. Karena rasa, si istri menerima rasa itu, si suami memberikan rasa, si istri memberikan rasa, saling menerima pada saat itu. Ketika itu mawadah mulai terikat kuat, ditambah dengan rahmanya Allah. Sakinahnya akan lebih dia dapatkan. Bagaimana nikmatnya? Ketika sama-sama kita, bayangan ini hilang. Bayangan ini hilang karena dia merasakan bahwa ini saya, ini istri saya, bukan ayah saya bukan ayah saya. Istri saya bukan mama saya. Lepaskan bayangan tersebut. Karena bayangan ini luar biasa, Ustaz. Mas Krisna. Ketika disakitin, dibully. Ada seorang dibully, saya ingat. Maaf, saya nyimpang sedikit dengan bully. Seorang yang mengalami bully sejak kecil. Ya. Sampai dia sudah kerja, itu terasa terus dan dia mencari orang untuk membuli. Mencari seseorang untuk bagaimana orang itu mau membuli dia. Jadi vibrasinya ngundang orang untuk membuli gitu. Yes. Kok jadi gitu ya? Dan itu realita.
Begitu juga kalau dia melihat nih orang tuanya seperti ini berantem cakar-cakar, dia memperhatikan tersebut, dia merasa ketakutan, maka dia akan cari istri yang akan, dan dia akan berusaha seperti itu. Dia akan perlakukan seperti itu. Karena itu dia mengikuti bayang-bayangan tersebut. Ya, itu yang terjadi sampai di dewasa. Oleh karena itu, mari bayangan itu, bayangan negatif itu kita bersihkan, kita sisihkan. Maka kita akan munculkan. Nikmati semua yang Allah ciptakan. Allah menciptakan mata, lihat, subhanallah. Perhatikan apa yang kita dengar. Ketika ada sesuatu yang nggak menyenangkan buat kita, katakan tidak, saya nggak mau dengerin itu. Nggak mau masukin dalam pikiran. Ada orang yang kena, itu positif. Enggak, itu dia, bukan saya nggak mau. Jadi diri kita ini menolak informasi yang negatif. Bukan, ya kesian banget tuh, ya Allah kesiannya. Bagaimana tuh ya orang tuanya, anak-anaknya, kalau dia meninggal betul gimana ini? Aduh, COVID itu bisa bikin mati kita. Berarti kita telah ngerengin kalau orang kita kerengin tuh tulisan, bertambah kereng, kuat kita terhadap persoalan itu. Itu yang akibatnya membuat menjadi bayangan kita. Mengikuti baik. Mari kita pisahkan bayangan kita, nikmati. Coba perhatikan. Nikmati apa yang kita hadapi, yang kita lihat. Ada problem, kita nikmatin untuk menyelesaikan, bukan mempermasalahkan problem. Setiap ada problem yang kita hadapi, mari kita nikmati untuk menyelesaikan, bukan menghadapi, bukan menikmati problem tersebut. Tapi nikmati untuk menyelesaikannya. Setiap tahapan yang kita selesaikan, saat itulah nikmat yang kita dapatkan. Insya Allah. Kelihatannya gampang atau kedengarannya gampang, menjalankannya bisa jadi gampangnya ada di awang-awang ya. Tapi Ikhwan Akhwat, kalau memang kita harus memisahkan antara yang negatif yang tidak bisa membuat kita merasa nyaman, cari keranjangnya di mana? Ini mungkin yang akan lebih dimudahkan penjelasannya oleh Ustadz Hussein, ditambahin biar kita tahu mana yang mesti masuk keranjang jelek, mana yang enggak. Tapi dengan kesadaran bahwa jejak masa lalu kalau bisa nggak jadi kebagian dari kehidupan kita sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak kita mendengarkan mereka-mereka yang hidup mendalami kejiwaan baik itu individu maupun masyarakat, melakukan berbagai macam penelitian. Mereka temukan bahwa sebetulnya jiwa manusia pada dasarnya dalam keadaan suci. Berawal dalam keadaan betul-betul suci. Seperti yang Rasulullah katakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap manusia yang dilahirkan itu lahir dalam keadaan fitrah. Kata fitrah itu apa? Kondisi pertama ketika keluar dari tangan Allah. Diciptakan betul-betul dalam keadaan fi ahsani taqwim. Tapi dalam perjalanan hidupnya, pengaruh pendidikan, lingkungan, juga trauma yang dihadapi seringkali menimbulkan apa? Endapan-endapan yang membuat akhirnya jiwanya ini apa? Terkontaminasi oleh hal-hal yang tidak baik. Seperti yang Allah bilang dalam surat apa? Dalam surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hati atau kalbu yang tadinya begitu suci dan murni dipenuhi oleh karat-karat yang diakibatkan oleh perbuatan yang mereka lakukan. Oleh karena itu kata kasaba yaksibu dalam bahasa Arab itu merupakan usaha yang menuai biasanya keuntungan. Nah, keuntungan yang didapatkan dari perilaku yang tidak baik adalah karat-karat yang menodai jiwa. Tiap kata-kata kotor, perbuatan yang kotor, perilaku yang kotor itu sebelum mengenai orang lain menodai jiwanya. Jadi saat orang berkata yang tidak baik, sebetulnya dia tidak baik terhadap dirinya.
Di saat dia mengucapkan hal-hal yang menyakiti orang, yang pertama ternoda adalah jiwanya. Oleh karena itu kenapa Allah perintahkan wa qulu linnasi husna, berkata baiklah terhadap manusia. Nah, selama dia kanak-kanak dia menyaksikan dengan matanya, mendengar dengan telinganya hal-hal yang tidak baik dari orang tuanya. Atau menyaksikan suami istri selalu bertengkar. Itu terhadap jiwa yang lemah, jiwa-jiwa yang tidak bersandar pada Allah, akan menimbulkan efek apa? Searah. Artinya yang terjadi pada orang tuanya akan melekat pada anaknya, si anak tumbuh akan melakukan hal yang sama. Tapi pada jiwa-jiwa yang kuat, jiwa-jiwa yang bersandar pada Allah beriman, akan melahirkan efek balik. Justru apa? Dia membenci perbuatan tersebut. Dia tidak ingin melakukan apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Ketika kita di Mesir dulu, ada sebuah kisah menarik. Seorang dokter terkemuka, ya. Pasiennya begitu banyak, orang yang lemah lembut, yang cermat dan teliti dalam menghadapi pasiennya pun tidak money oriented. Ada seorang pasien, orang tua yang bolak-balik sama dia. Lalu dalam suasana yang lebih akrab dia bertanya, dokter sudah berapa anaknya? Dia mengatakan saya belum beristri. Kaget. Usia ya, yang cukup dewasa dengan kesuksesannya masih belum beristri. Kenapa dok sampai sekarang Anda belum beristri? Dibilang karena kamu sudah dekat dengan saya. Saya ingin menjawab karena saya trauma dengan kehidupan ayah ibu saya. Saya jumpai setiap hari pertengkaran kita sampai menciut. Kita di kamar bersembunyi karena saksikan orang tua kita selalu ribut di antara keduanya. Hingga meninggalkan bekas dalam hati saya. Kalau saya berumah tangga, saya khawatir akan mengalami hal yang sama. Saya tidak ingin nanti mempunyai anak juga mengalami nasib yang sama. Akhirnya si bapak mengatakan, kamu salah dalam hal ini. Dunia tidak sesempit pandangan mata kamu. Ketahuilah, yang kamu lihat kan satu. Kalau setiap manusia berpandangan seperti kamu, dunia ini akan berubah menjadi kelam. Saya hidup berumah tangga, alhamdulillah, dalam keadaan baik. Istri saya alhamdulillah menjaga dirinya, saya pun menjaga diri. Sekian lama saya hidup, memiliki beberapa anak, tidak pernah sama sekali mengalami seperti yang kamu alami. Trauma ini sebetulnya menjadi pelajaran buat kamu, bukan membuat kamu jerah. Untuk apa? Menjalankan sunnatullah. Kalau setiap orang berpikir seperti kamu, niscaya generasi manusia akan punah. Ini contoh pelajaran yang kamu lihat. Coba kamu membuka mata kamu, kemudian mulai kamu melihat dan membandingkan. Dibilang saya tidak banyak kenal orang. Nah, kalau gitu kamu datang ke rumah saya. Saya punya seorang anak wanita hidup yang tidak pernah mendengarkan cacian, makian maupun teriakan dari orang tuanya. Coba kamu berkenalan. Akhirnya si laki-laki punya keberanian karena butuh dukungan. Orang seperti ini yang mengalami trauma butuh dukungan. Karena terkadang dia terkungkung oleh apa? Oleh pengalamannya, tidak tahu dari pintu mana dia harus keluar. Akhirnya datang kepada orang tua tersebut di rumahnya, ya. Kemudian dia minta putrinya untuk keluar, menyediakan minuman dan lain sebagainya. Kemudian duduk berbicara. Si laki-laki merasa baru terbuka matanya. Selama ini matanya hanya melihat apa? Melihat hal-hal yang tidak baik. Mulai dia berbicara bersama wanita ini. Datang lagi kembali sampai dia punya hati akhir terbuka. Ya. Dia berniat untuk melamar. Akhirnya mereka memasuki kehidupan rumah tangga. Setelah sekian lama, namanya kehidupan rumah tangga. Pasti ada apa? Duri-duri pasti. Ada cekcok. Dan sebetulnya ini merupakan bunga-bunga rumah tangga. Sehabis marah, atau muncul lagi suasana yang lebih indah lagi setelah itu. Kebetulan rupanya istrinya berbuat kesalahan, suaminya berbuat salah, istri marah. Wanita kan ada masa-masa haid. Itu masa-masa haid, masa di mana apa?
Seorang wanita kan HB-nya turun, ya, trombonya juga turun. Itu biasanya tingkat emosinya apa? Temperamental Tinggi. Begitu juga pada masa-masa apa? Sehabis melahirkan, sering kali terjadi trauma, ya, di mana dia dibutuh untuk pendamping yang menghibur dirinya, menyelesaikan sebagian pekerjaannya. Dia sudah melahirkan, harus kerja berat, harus ini, orang tua gak di sampingnya, itu sering kali menimbulkan stres berat. Subhanallah, si suami terkaget-kaget. Dia bilang, kamu bisa marah seperti ini? Saya nggak pernah menduga. Saya takut nanti akhirnya seperti rumah tangga orang tua saya. Si istri mengatakan, sama sekali tidak. Kamu juga sekali-sekali bisa marah. Manusia wajar. Saya juga marah mengungkapkan saya punya emosi wajar. Cuma, mari bersama-sama kita bersepakat mencari jalan keluar. Si laki-laki mengatakan bagaimana? Karena si laki-laki masih terbawa oleh apa? Apabila saya sedang marah, emosi, kamu berdiam. Di saat kamu sedang marah, saya juga siap untuk berdiam. Dengan cara seperti ini, ya, kita bisa menghadapi berbagai macam liku-liku rumah tangga. Karena tidak mungkin manusia luput dari apa? Dari perasaan marah. Tapi pada saat marah, saya berjanji untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor. Kamu juga kendalikan kata-kata kamu. Karena kata-kata kotor ini meninggalkan bekas. Kalau hanya marah, karena cemburu, karena jengkel, karena kesel, atau karena keseimbangan hormon di tubuhnya, itu wajar. Betul enggak? Kalau seandainya tidak ada marah, berarti emosinya apa? Dingin. Wanita yang tidak punya emosi sama sekali tidak menyenangkan. Laki-laki juga kalau tidak punya emosi sama sekali, dipengaruhi cemburunya, diam aja. Sampai si perempuan sengaja memanas-manasi suaminya, ya, bicara lemah lembut sama laki-laki, si laki dingin sama sekali. Kalau si perempuan tanya, kamu nggak cukup? Saya percaya sama kamu. Sampai si perempuan ngadu sama saya, Ustaz, saya bingung suami saya ini. Saya jengkel, kesel. Kita kan ingin dicemburuin, ingin diperhatikan. Betul enggak? Jadi kalau kita perhatikan sama-sama, bahwa manusia dalam hidup ini tidak akan luput dari kesalahan, tidak akan luput dari marah. Tapi pada saat kamu marah, jangan kamu mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Kemudian pada saat kamu selesai marah, kalau kamu salah meminta maaf. Karena meminta maaf ini akan melembutkan hati orang-orang yang tadi dalam keadaan terusik. Begitu juga pada saat kamu cinta juga, jangan berlebih-lebihan melakukan perbuatan yang tidak benar. Karena akan menghilangkan rasa hormat. Kalau seorang karena cinta keluar dari kebenaran, akan menghilangkan rasa hormat dari pasangannya. Jadi hendaknya dalam cinta maupun benci tidak keluar dari kebenaran dan jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya orang biasa, kita lihat Nabi pernah marah sama istrinya. Sampai turun surat tahrim mengajab istri-istrinya. Dan istri Nabi juga pernah marah terhadap Nabi berkaitan masalah nafkah. Di mana kaum Quraisy, kaum Ansor sudah mulai maju sejahtera setelah mendapatkan rampasan perang, istri-istri Nabi hidupnya sederhana. Sampai Allah berikan pilihan buat mereka, menginginkan Allah, Rasulnya atau menginginkan dunia. Nabi menjelaskan bahwa kalian ibu-ibu orang yang beriman. Ibu seharusnya peduli pada anak-anaknya. Kita mengalah untuk kehidupan umat yang sejahtera, dan kamu dengan mulia menjadi ibu-ibu orang yang beriman. Bukan hanya ibu anak yang kamu lahirkan, tapi ibu orang-orang yang beriman. Jadi dalam hal ini kita mesti pahami bahwa jiwa manusia pada dasarnya suci. Tapi perilaku, perbuatan, ini seringkali menimbulkan kontaminasi pada jiwa-jiwa yang tadinya bersih. Oleh karena itu, untuk membuangnya bagaimana? Bertaubat. Dalam satu hadis ya disebutkan bahwasannya setiap perbuatan dosa, perkataan buruk yang keluar dari seseorang, pandangan yang buruk, pendengaran yang buruk, itu menimbulkan efek dalam jiwanya. Seringkali orang stres, sedih, sumpek, itu akibat dari apa? Dari pandangan, pendengaran, ucapan yang keluar dari mulutnya. Kalau dia melakukan perbuatan yang salah, dia segera bertaubat, maka apa? Maka subhanallah, yang tadinya menutupi jiwanya sedikit demi sedikit dihapuskan. Tapi kalau dia tidak bertobat, melakukan lagi, lama-kelamaan jiwanya apa? Tertutup cahayanya. Ini yang Allah bilang, wa qad khaba man dassaha. Oleh karena itu, kalau orang berdosa, berbuat salah, segera bertobat.
Susul dengan amal kebaikan. Seperti Rasulullah bilang apa? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Susul keburukan kamu dengan amal kebaikan yang menghapuskannya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Gauli manusia dengan akhlak yang baik. Ini betul-betul merupakan terapi yang paling indah. Kita pernah berbuat salah atau menyaksikan hal yang salah menimbulkan trauma, buru-buru kita mengerjakan hal-hal yang baik, melihat yang baik, mendengarkan yang baik, berbuat kebaikan, bergaul dengan manusia dengan cara yang baik, ini betul-betul bisa menghapuskan. Oleh karena itu, sedekah, ya, berbuat baik kepada tetangga, membantu sesama, melihat orang-orang yang lebih susah dari kita akan menjadi hiburan. Ya Allah, selama ini kita kurang bersyukur. Saya hanya melihat diri saya, melihat problema saya. Padahal di tengah-tengah umat banyak orang yang hidupnya menderita, terlantar, teraniaya. Kok saya hidup terpaku hanya untuk diri saya pribadi? Betapa piciknya saya dan kurang bersyukur. Oleh karena itu, kalau kita bisa melihat yang lebih besar, bukan hanya melihat diri kita akan bisa memberikan maaf bagi orang banyak Insya Allah. yang berbuat salah. Kalau seandainya kita melihat yang lebih besar, kehidupan yang lebih agung di hari akhir, itu tidak berat untuk menginfakkan harta kita. Kita juga bisa memaafkan orang-orang yang menyakiti kita, menzalimi kita. Hingga Allah gambarkan ciri-ciri orang yang bertakwa itu apa? Wal kadhimin al ghaidh, yang menahan marah. Ya. Wal afina 'anil nas, yang suka memberikan maaf terhadap manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, kalau kita suka menahan marah, memberikan maaf, berbuat kebaikan, mirip dengan apa? Mirip dengan orang yang punya kebun. Dia hanya siap untuk menanam yang baik di kebunnya. Begitu juga jendela hati kita ini kalau kita buka, melihat dalam hati kita hal-hal yang indah, yang baik, akan membuat pemandangan hidup kita menjadi indah, mendengarkan yang indah, suara burung-burung berkicau, semilir angin, kemudian pohon-pohon anggur, itu yang kita masukkan dalam jiwa kita seharusnya yang baik, bukan yang kita simpan hal-hal yang buruk. Mungkin orang mengatakan, bagaimana kita menyimpan yang baik? Kalau kamu membiasakan yang baik, mendengar yang baik, menjaga diri kamu, dan berusaha menahan diri kamu dari apa-apa yang orang lain lakukan, dan berbuat kebaikan terhadap orang-orang yang berbuat buruk terhadap kamu, niscaya kamu akan menjadi orang yang mulia. Sampai Nabi mengatakan, tahu nggak kamu siapa orang yang paling mulia? Yang paling tinggi kedudukan di hari kemudian nanti. Yang selalu dapat ampunan Allah, mendapatkan rahmatnya. Orang yang menghubungkan orang-orang yang memutuskan dirinya. Yang memberi orang yang kikir terhadap dirinya. Yang memaafkan orang-orang yang menzalimi dirinya. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik, gampang. Oleh karena itu, pengiriman parcel itu di antara orang yang apa? Yang saling mengirim. Coba kirimin parcel orang miskin. Atau orang yang membenci, kita kirimin parcel buat mereka. Wow. Jadi memberi terhadap orang yang berbuat buruk pada kita, memaafkan orang yang menzalimi kita, dan kita bersikap mulia terhadap mereka, menghubungi orang-orang yang memutuskan kita, ini yang akan membuat jiwa seseorang menjadi cemerlang. Aromanya semerbak dan harum, pemandangan. Tapi kalau tidak, terbawa oleh kebencian, ucapannya pun apa? Sama. Berisinya kebencian. Terpengaruh oleh sikap kikir orang lain, dia akan kikir. Lama-kelamaan menjadi kebiasaan buat dirinya. Betul enggak? Jadi jangan kita mengingat keburukan-keburukan orang lain, tapi ingat dosa kita kepada Allah yang lebih banyak, lebih besar. Jangan kita ingat kelalaian orang terhadap kita yang tidak mensyukuri kebaikan kita. Ingat kelalaian kita dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan kita hanya melihat diri kita sebagai tolok ukur, tapi hendaklah rahmat Allah, kasih sayang Allah terhadap kita, pemaafnya terhadap dosa kita menjadi pandangan kita, hingga kita bisa memberikan maaf terhadap orang. Hati kita bersih dari kebencian, permusuhan. Jadi buat orang-orang yang mengalami trauma seperti tadi, saya tidak menganggap bahwa ini merupakan apa? Hal yang mengakar dalam jiwanya. Ini hanya merupakan apa? Merupakan pelapis yang menutupi jiwanya. Kalau kita mendekat kepada Allah, memohon padanya, membiasakan diri bersikap baik, insya Allah akan terkupas. Begitu terkupas, kita akan menyaksikan kehidupan dalam arti yang sebenarnya. Oleh karena itu, orang kalau ingin menerobos, dia harus menerobos betul-betul apa? Kerak-kerak di hatinya. Begitu dia menerobos keluar dari kerak di hatinya, betul-betul akan melihat kehidupan ini jauh lebih indah. Bukan lagi diri kita yang kita pandang, tapi kita memandang yang lebih besar lagi. Oleh karena tujuan hidup yang paling utama adalah
kita menghadapkan wajah kita kepada Allah yang Maha Pengasih, yang Subhanallah. Maha Penyayang, merenungkan asma-asmanya, ayat-ayatnya akan membuat kita hidup keluar dari alam yang sempit, yang pengap, yang gelap gulita, hingga terbayang hanya bapak kita berbuat begini, ibu kita berbuat begini. Saya punya orang tua kawin banyak, punya anak banyak. Kita pernah mengalami juga gesekan-gesekan perasaan yang tidak nyaman pada saat kita apa? Pernah sakit hati terhadap perlakuan orang tua kita. Tapi bukan berarti perbuatan-perbuatan ini ya, mendorong kita untuk melakukan hal yang sama. Malah di saat kita melayani orang tua kita, bersikap baik pada orang tua kita, bersikap baik pada saudara-saudara kita walaupun berbeda ibu, kita merasakan bahagia. Kita nggak memandang diri kita ini hina. Karena kalau kita hidup untuk diri kita, kita akan melakukan hal-hal yang buruk terhadap orang lain. Tapi hidup dengan mengharapkan ridha Allah yang kita lakukan, kita tidak merasa sedih. Walaupun orang lain tidak menghargai pemberian kita semua. Walaupun di belakang kita menjelek-jelekan kita, tidak menjadi soal. Karena yang kita lihat, Allah. Keren banget. Wallahu a'lam. Subhanallah, Mas Krisna. Jadi yang namanya karat yang merupakan jejak-jejak masa lalu kita itu bisa diluruhkan sebagaimana yang kita dengar barusan, dan keranjangnya taubat ya Mas Krisna. Mudah-mudahan kita dapat melakukan yang paling baik, yang termudah yang bisa kita lakukan sebagaimana yang kita simak hari ini. Dan sayang sekali waktu kita memang sudah terbatas. Ustadz, terima kasih banyak Pak Abu Bakar, Mas Krisna. Kita akhiri perjumpaan kita hari ini. Masya Allah, banyak ilmu yang kita dapat hari ini ya. Orang yang berkata tidak baik, sebetulnya dia sedang berbuat tidak baik kepada dirinya sendiri. Dan supaya kita lebih mulia lagi, kita harus bisa menahan marah, memberi maaf kepada orang yang menyakiti kita. Demikian, terima kasih Ustaz Husein, Ustaz Abu Bakar Baraja, terima kasih Mbak Nur, kita jumpa lagi ya nanti pada Rabu depan. Saya Muhammad Krisna, Atep, kemudian juga Hafiz, kemudian siapa operator kita, Anis Malim, dan Fahri, mohon pamit, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.